Halo, selamat sore buat kita semua, buat teman-teman dimanapun kalian berada dan siapapun yang dapat melihat video saya. Saya hanya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemilu yang sudah berlalu, yaitu di tanggal 14 Februari, bahwa sekarang kita sudah memasuki bulan Maret. Artinya, apapun yang terjadi pada saat itu, kita harus kembali ke masa normal. Dalam hal ini misalnya ada beberapa yang saya temukan, yang saya amati, bahwa karena perbedaan pilihan itu menjadi tolak ukur untuk menjadi tidak rukun. Nah, maksud saya, pemilu ini kan sudah berlalu. Jangan karena perbedaan pilihan kemudian menjadi alasan untuk tidak saling tegur, tidak saling sapa. Bahkan tetangga tidak menjadi rukun hanya karena perbedaan pilihan. Nah, perbedaan pilihan itu kita harus hargai karena negara Indonesia ini negara demokrasi. Artinya, walaupun kita memiliki perbedaan pilihan, tetapi siapapun yang terpilih kita harus akui bahwa itu hasil dari suara mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi namanya demokrasi kan ya tentu saja siapa yang dapat suara 50% plus 1 itu dianggap, dan menurut hukum itu dia terpilih, artinya dia dipilih oleh masyarakat yang mayoritas terbanyak di Indonesia. Artinya kita harus akui siapapun yang terpilih. Dan kemarin ada begitu banyak perbedaan, bahwa anak bapak menjadi tidak rukun, anak mama menjadi tidak rukun, om ponakan menjadi tidak rukun, saudara menjadi tidak rukun, tetangga pun menjadi tidak rukun, hanya karena perbedaan pilihan. Mestinya kita harus hargai, karena yang memilih 01 itu belum tentu sama dengan yang memilih 02 dan 03. Jadi maksud daripada video ini sebenarnya, penyampaian saya itu sudah berlalu, bahwa kemudian misalnya orang yang memilih 01 tidak akan sama dengan 02 dan 03 yang memilih, itu akan berbeda. Dan perbedaan pandangan terhadap calon pemimpin yang dimaksud itu pasti akan banyak perbedaan. Nah, sekarang siapapun yang terpilih kita harus akui bahwa itu merupakan hasil dari pemilihan umum. Itu yang dihasilkan oleh masyarakat kita, oleh kita semua sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih. Nah, 01, 02 dan 03 itu tidak ada lagi sekarang. Yang ada, kita menunggu hasil daripada KPU, hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Itu yang nanti akan menentukan siapa yang terpilih di antara 01, 02 dan 03. Maka menurut saya kembalilah seperti semula. Pemimpin kita ini, siapapun yang terpilih nanti akan diakui. Apa alasannya? Karena setiap kali selesai pemilu, kayak di tahun 2019 itu kan ada yang namanya rekonsiliasi nasional. Artinya menormalkan situasi yang karena pemilu menjadi tidak normal. Artinya karena perbedaan pilihan terjadi polarisasi. Maka untuk itu pemerintah ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak seperti yang dikira. Jangan sampai karena berlawanan kemudian dianggap itu bermusuhan. Ya, kita harus tahu juga bahwa dalam dunia politik itu lawan menjadi kawan, kadang kawan menjadi lawan. Jadi politik ini kan dinamis sifatnya. Jadi kadang kita ini menang, kadang juga kita kalah. Jadi jangan sampai orang yang menang dituding curang, tetapi kita hanya batas menuding curang tanpa mempunyai bukti yang real. Mestinya kita menyajikan bukti yang konkret supaya kemudian tuduhan kita, dugaan kita itu kuat. Nah, ini kan kebiasaan orang yang kalah curang sedikit dan orang yang menang curang banyak. Nah, ini kan sama-sama curang. Jadi yang kalah ini bisa berteriak mengatakan bahwa yang menang itu dia menang hasil dari kecurangan. Nah, bisa diistilahkan maling teriak maling. Ya, mestinya menurut saya tidak seperti itu. Karena tidak boleh kemudian kita ini sebagai orang yang curang kemudian kita menuding orang lain juga curang hanya karena dia menang dan kita kalah. Ya, kita harus menerima lah kekalahan. Lagian kan ini tidak sampai 20 atau 30 tahun dia jabat. Itu 5 tahun. Kita harus
legola. Kita sebagai masyarakat yang baik, warga negara yang baik, harus menerima. Artinya kerja kita kurang sehingga kita tidak terpilih. Ini bagian dari edukasi. Itu buat diri saya sendiri, dan siapapun yang dapat memahami apa yang saya sampaikan mungkin akan sama pemikiran. Karena menurut saya akan jauh lebih baik kita kembali bersatu. Karena kita ini punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Jangan karena perbedaan pilihan kemudian menjadi alat permusuhan. Nah, itu yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Nah, saya memang punya hak suara, dan saya memilih sesuai dengan hati nurani saya. Jadi kita itu harus junjung tinggi yang namanya asas pemilu, yaitu luber dan jurdil. Jadi jangan sampai kemudian kita memilih orang, kemudian kita mengumbar bahwa itu yang kita pilih. Nah, itu juga salah. Jadi maksud saya, kita itu harus menjunjung tinggi yang namanya asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kemudian kita setelah melakukan memilih di dalam TPS, kemudian kita keluar di luar, habis itu kita mengumbar siapa yang kita pilih, padahal undang-undang tidak memperbolehkan itu. Makanya ada yang namanya jujur dan adil, rahasia itu menjadi penting begitu. Jujur itu kan jujur pada hati nurani, siapa yang akan kita pilih berdasarkan hati nurani. Jangan sampai kita pilih orang hanya berdasarkan dia kasih uang ke kita. Jadi itu yang paling penting. Kita itu perlu hindari juga yang namanya politik uang. Mungkin kira-kira seperti itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore.